Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heni Emiati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Japura Kidul, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita mesti memahami apa itu praktik segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Praktik segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi, adapun strategi untuk melakukan restitusi meliputi yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah di sini adalah praktik segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Talita murid kelas 2 SDN 3 Japura Kidul. Pada hari Selasa, dia datang terlambat ke sekolah karena bangun tidurnya kesiangan. Ya. Selamat pagi Talita. Ya, tadi Ibu lihat kamu terlambat masuk ke kelasnya ya, terlambat datang ke sekolah. Nah, kenapa kamu datang terlambat, Talita? Karena bangunnya kesiangan ya? Nah, memangnya di rumah tidak ada yang membangun? Tidak ada, orang tuanya kemana? Lagi ada perlu. Oh, berarti di rumah sama siapa? Sama nenek. Iya, nenek. Mungkin yang membangunkan ya? Iya. Depannya harus bagaimana supaya kamu tidak datang terlambat gitu. Ya, memasang alarm di HP dan satu lagi, kamu bisa meminta tolong pada yang di rumah. Tadi ada nenek ya di rumah. Nah, kamu bisa meminta tolong kepada nenek kamu di rumah ya. Meminta tolong untuk dibangunkan. Nah, supaya berangkat ke sekolahnya tidak kesiangan ya. Nah, yang begitu. Terlambat ke sekolah karena tidak ada yang membangunkan itu wajar. Mungkin ibu juga akan seperti itu. Jadi akan terlambat datang ke sekolah karena tidak ada yang membangunkan. Nah, ibu menghargai tindakan kamu, meskipun kamu datang terlambat, tapi kamu ingin belajar ya, kamu masih ingin ke sekolah meskipun kamu datang terlambat. Kemudian, sekarang coba pikirkan, apakah terlambat datang ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Atau peraturan di sekolah sudah sesuai? Ya, tidak sesuai ya dengan keyakinan kelas. Nah, bahwa keyakinan kelas itu harus bagaimana? Nah, ya disiplin itu berarti tidak datang terlambat. Ya, tidak datang terlambat ke sekolah itu. Nah, betul ya kamu. Penting tidak kamu menerapkan disiplin waktu, penting ya. Jadi sikap kamu harus bagaimana ketika kamu datang terlambat?
Kamu harus meminta maaf kepada guru karena kamu datang terlambat. Kemudian untuk kedepannya kamu tidak akan mengulangi hal ini lagi ya. Kamu tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Ya, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini supaya tidak datang terlambat ke sekolah? Bersedia? Bersedia, hebat ya. Apa yang Talita lakukan untuk tidak terlambat? Apa tadi? Dan meminta tolong kepada nenek untuk bangun lebih. Iya, jadi begitu ya. Memasang alarm di HP dan bangun lebih pagi. Ya, seperti itu. Nanti ke depannya Talita tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita dari kelas 2 SDN 3 Japura Kidul. Saya tidak akan terlambat sekolah lagi. Kasus kedua, Bella marah-marah ketika buku miliknya dicoret-coret oleh Najwa. Najwa tidak sengaja mencoret-coret buku milik Bella karena Bella mengira bahwa buku yang dicoret-coretnya itu milik dia. Pagi Bella. Ya, Bella tadi kenapa kamu marah-marah dan memaki-maki Najwa di kelas? Ya, Bu. Saya tadi marah kesal sama Najwa karena dia mencoret-coret buku saya, Bu. Oh begitu, wajar jika kamu marah dan sampai memaki-maki Najwa karena buku kamu dicoret-coret ya. Nah, ibu juga akan begitu jika ibu atau buku ibu dicoret-coret oleh orang lain. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Najwa? Saya marah-marah, Bu. Saya memaki-maki Najwa sampai dia menangis. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Iya, Bu. Masa buku saya coret-coret saya baca. Iya, wajar lah jika kamu marah-marah sampai memaki Najwa karena buku kamu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih daripada itu. Misalnya menghibur. Sekarang coba Bella pikirkan tindakan kamu marah-marah dan memaki Najwa itu sampai dia menangis, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kan? Tidak sesuai ya. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting ya. Jadi sikap kamu itu harus bagaimana ketika sedang marah? Harus bersabar, Bu. Ya harus bersabar. Nah jadi kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Ya bersedia ya. Kemudian apa akan kamu lakukan jika ada masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan akan menahan amarah saya. Kemudian saya akan melaporkan ke guru apabila buku saya dicoret-coret. Ya tepat sekali tindakanmu Bella. Tetap semangat ya. Ya silakan boleh kembali ke kelas. Nama saya Bella dari kelas 5 SDN 3 Japura Kidul. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru Heni, sehingga ketika ada masalah dengan teman saya harus bersabar dan menghormati teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Jadi kesimpulannya, dalam menghadapi kasus anak didik, kita perlu adanya strategi khusus atau cara menanamkan disiplin positif untuk murid, yaitu dengan restitusi. Langkah-langkah dalam melakukan restitusi meliputi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.